Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Mukliha. Di sini saya akan membuat media pembelajaran visual buku tematik kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 4. Baiklah, di sini alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada kertas karton, kemudian ada mistar, ada penghapus, ada pena, ada pensil, dan ada clear. Untuk cara pembuatannya, langsung saja. Baiklah, setelah kita membuat rancangan media menggunakan pensil, sekarang kita tebalkan menggunakan spidol. Setelah kita tebalkan media visual yang kita buat dengan spidol, sekarang kita beri warna. Ini merupakan rancangan media visual yang pertama. Kemudian saya akan membuat rancangan media visual yang kedua di kertas karton di sisi ini. Selanjutnya kita terangkan warna yang kita buat menggunakan pensil. Ini merupakan rancangan media visual yang kita buat. Yang pertama itu merupakan keberagaman ekonomi masyarakat sekitar, dan yang di bawahnya yaitu tanggung jawab wirausaha.
Assalamualaikum adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Nah, hari ini kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 4 muatan pembelajaran PPKN. Nah, kompetensi dasar kita 1.3 mensyukuri keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 2.3 bersikap toleran dalam keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. 4.3 mengkampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran keanekaragaman ekonomi masyarakat di sekitar, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai macam keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran keberagaman ekonomi masyarakat dan berdiskusi, peserta didik mampu mempresentasikan berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara jelas. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang keberagaman wirausaha. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu melakukan kegiatan ekonomi. Ada orang yang bekerja untuk orang lain dan ada orang yang mendirikan usaha sendiri. Kegiatan tersebut disebut sebagai kegiatan wirausaha. Nah, sebelumnya, apa sih wirausaha itu? Oke, sekarang kita lihat ya. Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan. Selanjutnya, yaitu ada contoh keberagaman ekonomi masyarakat atau usaha. Nah, di sini ada usaha industri percetakan baju, kemudian ada usaha industri bingkai foto dari kayu. Ini merupakan industri kecil-kecilan. Selanjutnya, yaitu ada usaha jasa pengiriman barang. Selanjutnya, yaitu ada usaha perkebunan buah, yaitu di sini ada buah semangka. Kemudian, usaha perdagangan ini adalah makanan coklat. Nah, ini merupakan contoh-contoh keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia dan juga ada di lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya, dalam menjalankan usaha, pewirausaha memiliki tanggung jawab. Di sini tanggung jawab pemilik wirausaha adalah dalam menjalankan usahanya, pemilik wirausaha atau seorang wirausaha harus bekerja keras dan memiliki semangat pantang menyerah. Sikap tersebut dapat mengembangkan sebuah usaha menjadi maju. Nah, selanjutnya di sini seorang pemilik usaha bertanggung jawab terhadap kegiatan atau kualitas barang yang ia hasilkan. Nah, tidak hanya segi kualitas barang saja, tetapi juga dari segi kemasan harus diperhatikan oleh pemilik wirausaha. Oleh karena itu, diperlukan sikap tanggung jawab yang baik dari pemilik wirausaha yang terlibat. Dengan demikian, kegiatan wirausaha dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada contoh kemasan dari produk wirausaha. Selanjutnya di sini, nah, ayo berlatih. Pak Dwi membuka usaha kue bika Ambon di rumahnya. Kue bika Ambon Pak Dwi berkembang pesat karena banyak disukai masyarakat. Pak Dwi pun membuka kesempatan bagi pegawai baru yang ingin bekerja dengannya. Nah, sekarang apa tanggung jawab yang dimiliki Pak Dwi terhadap karyawan barunya, dan apa tanggung jawab karyawan baru terhadap Pak Dwi?
Nah, di sini sikap tanggung jawab Pak Dwi terhadap karyawan barunya adalah mau mengajari pegawai baru dengan sabar dan memberikan upah yang sesuai. Sedangkan sikap tanggung jawab pegawai baru terhadap Pak Dwi adalah bersedia belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh agar tidak membuat Pak Dwi dan pelanggan kecewa. Ada ayo berlatih yang kedua. Di sini Pak Dwi memesan masker toko online. Kemudian, barang yang diterima Pak Dwi rusak dan tidak sesuai pesanan. Nah, di sini sikap tanggung jawab penghantar barang atau kurir adalah, sikap tanggung jawab yang harus dimiliki kurir itu yang pertama, menjaga barang pesanan. Yang kedua, meminta maaf kepada Pak Dwi. Dan yang ketiga, yaitu bersedia mengganti barang yang dipesan Pak Dwi. Nah, selanjutnya yaitu sikap menghargai keberagaman ekonomi. Nah, di sini kita harus saling menghargai berbagai macam kegiatan ekonomi yang ada. Nah, contoh-contoh sikap menghargai keberagaman ekonomi di sini yaitu yang pertama, menghargai usaha ekonomi orang lain. Yang kedua, tidak merendahkan pekerjaan orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan sikap persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Jadi, kita tidak boleh curang dalam melaksanakan sebuah usaha. Yang keempat, tidak mencela usaha yang dimiliki oleh orang lain. Baiklah, itu saja materi yang akan kita pelajari hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan peserta didik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rancangan penilaian sikap yang telah saya buat. Di sini teknik penilaiannya yaitu teknik penilaian proses, bentuknya yaitu pengamatan, petunjuk untuk melaksanakan penilaian yaitu berilah tanda centang pada nilai 1, 2, atau 3 sesuai dengan sikap yang ditunjukkan oleh siswa. Format penilaian sikap, di sini ada deskriptor penilaian sikap. Di sini deskriptornya yaitu toleransi, tanggung jawab, santun, dan percaya diri. Untuk indikator penilaian sikapnya yaitu yang pertama, itu toleransi. Untuk mendapatkan nilai 3 atau baik, siswa harus memenuhi kriteria yang pertama, menghargai pendapat teman. Yang kedua, memperlakukan teman dengan baik. Yang ketiga, tidak menghina teman. Untuk mendapatkan nilai 2 atau cukup, itu memenuhi 2 kriteria. Dan untuk nilai 1 itu hanya memenuhi 1 kriteria. Selanjutnya, untuk sikap tanggung jawab, indikatornya yaitu untuk mendapatkan nilai 3, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, mengakui kesalahan yang dilakukan, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, untuk nilai 2 itu hanya memenuhi 2 kriteria, dan untuk nilai 1 hanya memenuhi 1 kriteria. Indikator yang berikutnya yaitu sikap santun. Yang pertama itu menghormati guru, menggunakan bahasa yang baik saat menyatakan pendapat, kemudian mengucapkan terima kasih ketika mendapat bantuan dari orang lain. Nah, untuk nilai 2 itu memenuhi hanya 2 kriteria, dan untuk nilai 1 hanya memenuhi 1 kriteria. Untuk indikator percaya diri, untuk mendapatkan nilai 3, itu ada berani tampil di depan kelas, berani menjawab pertanyaan dari guru, dan berani mengajukan diri menjadi contoh. Untuk mendapatkan nilai 2, itu hanya memenuhi 2 kriteria, dan untuk mendapatkan nilai 1 hanya memenuhi 1 kriteria.
Kemudian, guru menghitung jumlah skor yang diperoleh siswa. Jadi jumlah skor benar dikali 100 dibagi 12. Kemudian guru meletakkan skor siswa di kolom nilai. Itulah rancangan penilaian sikap yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Mupliha. Di sini saya akan menjelaskan rancangan penilaian kognitif yang saya buat. Di sini saya mengambil buku kelas 6, semester 1, tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 4, muatan PPKN. Nah, di sini yang pertama ada tahap pengembangan instrumen. Nah, di sini KD-nya yaitu 3.3, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Materi pembelajarannya yaitu keberagaman ekonomi masyarakat. Indikatornya di sini saya mengambil taksonomi Bloom C4, yaitu menguraikan. Indikator yang pertama, 3.3.1, menguraikan keberagaman ekonomi masyarakat di sekitar rumah dan sekolah. 3.3.2, menguraikan sikap tanggung jawab yang harus dimiliki pewirausaha. Indikator 3.3.3, menguraikan sikap menghargai keberagaman ekonomi masyarakat. Indikator 3.3.4, menguraikan manfaat keberagaman ekonomi masyarakat. Di sini, bentuk penilaian yang digunakan yaitu tes uraian. Nah, di sini terdapat butir soal. Yang pertama itu, disajikan soal, Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman ekonomi, mulai dari perindustrian, perkebunan, sampai peternakan. Di lingkungan sekitar kita juga terdapat berbagai macam usaha. Uraikanlah berbagai macam keberagaman ekonomi atau usaha masyarakat di sekitar lingkungan rumah dan sekolah. Nah, di sini untuk soal yang kedua, Pak Bambang berjualan keripik singkong dengan aneka rasa di kedai miliknya. Ia selalu membeli keripik dari agen langganannya. Pada saat Pak Bambang mengecek keripiknya, Pak Bambang menemukan ada beberapa kemasan keripik yang terbuka. Bagaimana sikap tanggung jawab yang harus dilakukan Pak Bambang dan tanggung jawab agen keripik singkong? Di sini ada soal yang ketiga. Pak Joko dan Pak Budi memiliki usaha yang sama. Mereka sama-sama berjualan kue ulang tahun. Pak Budi memiliki toko yang lebih laris dari Pak Joko. Bagaimana sikap saling menghargai yang seharusnya dimiliki oleh Pak Budi dan Pak Joko? Kemudian, soal yang keempat yaitu berbagai macam usaha yang ada di sekitar kita tentu memberikan berbagai macam manfaat, seperti petani yang menghasilkan beras untuk kita konsumsi. Keberagaman usaha di sekitarmu juga tentu memiliki berbagai manfaat. Uraikan manfaat dari keberagaman ekonomi masyarakat atau usaha yang ada di sekitarmu bagi dirimu dan orang lain. Nah, di sini ada pedoman penskoran dari butir soal yang saya buat. Untuk kata kunci jawabannya pertama yaitu usaha di sekitar rumah, siswa bisa menyebutkan sesuai dengan lingkungan di sekitar rumah siswa. Seperti misalnya ada penjual pulsa, usaha jahit, toko fotokopian, penjual bakso, dan masih banyak lagi. Untuk usaha di sekolah, siswa bisa menguraikan usaha toko fotokopi, kantin makanan sekolah, warung, atau toko sembako. Nah, untuk pedoman penskorannya di sini, siswa mendapatkan nilai 25 apabila mampu menguraikan dua jenis usaha di lingkungan rumah dan sekolah. Siswa mendapatkan nilai 15 apabila siswa menguraikan jenis usaha hanya salah satu di rumah atau di sekolah. Nah, di sini siswa mendapatkan nilai 5 apabila siswa tidak menguraikan salah satu jenis usaha di rumah ataupun di sekolah.
Nah, untuk kata kunci jawaban yang kedua, yaitu sikap yang harusnya dimiliki oleh Pak Bambang, mengingatkan agen keripik singkong dan tidak marah-marah, supaya agen keripik lebih teliti dalam mempersiapkan dan mengirim produknya. Sedangkan sikap agen keripik menerima masukan Pak Bambang dan berlapang dada, meminta maaf dan bersedia mengganti keripiknya. Nah, di sini untuk pedoman penskorannya, siswa mendapatkan nilai 25 apabila siswa menguraikan tanggung jawab yang dimiliki oleh keduanya, yaitu Pak Bambang dan agen keripik singkong. Nah, di sini siswa mendapatkan nilai 15 apabila siswa hanya mampu menguraikan salah satu tanggung jawab yang dimiliki, baik Pak Bambang ataupun agen keripik. Dan juga siswa mendapatkan nilai 5 apabila siswa tidak menguraikan tanggung jawab yang dimiliki Pak Bambang ataupun agen keripik. Nah, ini untuk kata kunci soal yang ketiga, sikap yang harus dimiliki oleh Pak Joko dan Pak Budi. Yang pertama, tidak menjelek-jelekan usaha orang lain. Yang kedua, tidak menghina usaha orang lain. Kemudian, tidak menyombongkan diri dengan kondisi ekonomi yang dimiliki. Tidak boleh menganggap rendah usaha orang lain. Tidak iri dengan usaha yang dimiliki orang lain. Nah, di sini siswa mendapatkan nilai 25 apabila mampu menguraikan 4-5 sikap saling menghargai. Siswa mendapatkan nilai 15 apabila siswa menguraikan 2-3 sikap saling menghargai. Dan siswa mendapatkan nilai 5 apabila siswa hanya menguraikan 1 sikap menghargai. Nah, untuk kata kunci soal yang keempat, itu ada memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, menciptakan kerjasama antar warga. Di sini siswa mendapatkan nilai 25 apabila siswa mengisi 3 jawaban manfaat usaha di lingkungan sekitar. Kemudian siswa mendapatkan nilai 15 apabila siswa hanya mengisi 2 jawaban dan mendapatkan nilai 5 apabila siswa hanya mampu mengisi 1 jawaban. Nah, di sini untuk menilainya, skor maksimal yang dimiliki siswa itu adalah 100, dan untuk mengetahui skor siswa, guru bisa menghitung penilaian dengan skor yang diperoleh dikali 100 dibagi skor maksimal. Di sini ada konversi nilai. Siswa mendapatkan nilai 0 sampai 50 dengan predikat D, 51 sampai 65 predikat C atau cukup, 65 sampai 80 B atau baik, 81 sampai 100 A atau sangat baik. Nah, di sini siswa tinggal memasukkan nama siswa dan skor yang telah siswa dapat. Sekian pemaparan rancangan penilaian kognitif yang saya buat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rancangan penilaian keterampilan atau penilaian psikomotor yang telah saya buat. Di sini ada tahap pengembangan instrumen, di sini KD-nya 4.3, mengkampanyekan manfaat keanekaragaman, sosial, budaya, dan ekonomi. Materi pembelajarannya yaitu keanekaragaman ekonomi masyarakat. Indikatornya menyajikan laporan manfaat keanekaragaman ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. Bentuk penilaiannya di sini yaitu penilaian proyek. Nah, di sini siswa membuat proyek tentang laporan manfaat keanekaragaman ekonomi yang ada di sekitar mereka. Di sini rubrik penilaian proyek kriterianya yaitu pelaksanaan untuk mendapatkan nilai 3. Indikatornya yaitu yang pertama, kelengkapan data lengkap, menyajikan manfaat keanekaragaman ekonomi sekitar dengan lengkap dan baik. Yang kedua itu pengumpulan data atau informasi data lengkap, pengamatan informasi mengenai manfaat keanekaragaman ekonomi sekitar akurat. Nah, untuk mendapatkan nilai 2 itu hanya memenuhi 1 kriteria dan mendapatkan nilai 1 apabila tidak memenuhi kriteria. Kemudian indikator yang kedua yaitu kriterianya adalah pelaporan hasil.
Di sini untuk mendapatkan nilai 3, maka siswa harus memenuhi yang pertama, sistematika laporan, manfaat keanekaragaman, baik dan sesuai. Yang kedua, penulisan laporan tepat dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, tampilan laporan yang disajikan rapih dan menarik. Dan untuk mendapatkan nilai 2, itu hanya memenuhi 2 kriteria, sedangkan nilai 1 itu hanya memenuhi 1 kriteria. Nah, untuk skor, jadi jumlah skor yang didapat itu dikalikan 100 dan dibagi 6. Nah, kemudian guru tinggal merekap skor siswa, meletakkan nama siswa di sini, dan skor yang didapat siswa di sini.